الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على هذا النبي الكريم وهذا النبي الرحمة وشافع الأمة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أيها الحاضرون rahimakumullah. Di dalam Ihsatul Ibad digambarkan seandainya bumi yang kau tinggali itu beserta langit 7 lapis beserta jutaan bintang-bintang galaksi yang bertebaran di luar angkasa, ditimbang dengan nikmat iman yang sudah Allah tanamkan dalam kalbu kita, masih jauh lebih berat dengan nikmatul iman yang sudah Allah tanamkan dalam kalbu kita. Masih jauh lebih berat dengan kalam tauhid, nikmatul tauhid la ilaha illallah yang sudah terpatri dalam kalbu kita. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain yang sudah Allah berikan kepada kita. Nikmat panca indera, nikmat menghirup udara dengan bebas, nikmat kesehatan terlebih dalam kesempatan yang mubarak dan penuh ampunan ini. Allah mentakdir kita bersimpuh dalam majelis yang penuh ampunan ini. Begitu besar nikmat ini sehingga tak bisa diungkai dengan kata dan tak bisa digores dengan tinta. Tiada jalan terbaik bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah kecuali dengan hanya satu cara, yaitu senantiasa berusaha semaksimal mungkin meningkatkan intensitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dalam arti yang sebenar-benarnya. Imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Berusaha semaksimal mungkin menjalankan apa yang telah diperintah oleh Allah. Juga berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk selalu menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Tiada bosan khatib berwasiat takwa setiap Jumat. Karena sungguh kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah bukan disebabkan oleh pangkat, kekayaan atau jabatan yang kita miliki. Allah dengan tegas mengingatkan kita semua dalam surah Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai kamu sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sungguh aku telah mencipta kalian laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban. Juga menjadikan kalian dengan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beretnis-etnis, bermacam-macam warna kulit. Wa qabaila lita'arafu, supaya kalian semua saling ta'aruf, saling kenal mengenal, saling bahu dan tolong dalam hidup bertetangga, bukan sebaliknya saling menjatuhkan nama baik saudaranya, bukan sebaliknya saling memfitnah dengan tetangga dan dirinya, bukan sebaliknya saling menyebar intrik atau fitnah dengan teman sekantornya. Akan tetapi Allah memberikan perintah kepada kita semua untuk selalu menanamkan empati dalam hidup ini, membangun kebersamaan dalam keberagaman.
menumbuh kembangkan hidup yang harmoni dalam kebinekaan. Itulah sesungguhnya Islam yang rahmatan lil alamin. Sebagaimana terpotret dalam Piagam Madinah kala itu. Membangun kebersamaan, membangun hidup yang harmoni di tengah kebinekaan. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguh di antara kalian yang paling mulia di sisiku, kata Allah, hanyalah mereka yang bertakwa kepada-Ku. Hanyalah mereka yang senantiasa menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Alasan yang kedua, dengan bekal ketakwaan inilah Allah menjamin kemudahan hidup hamba-Nya. Mudah hidup di dunia, terlebih di akhirat kelak nanti. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada-Ku, kata Allah, barang siapa yang menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan-Ku, kata Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Aku akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan problematika hidup yang dia hadapi di dunia ini. Dia akan mudah keluar daripadanya karena memang Allah membimbing dan memberikan jalan keluar kepadanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku akan membentangkan rezeki kepadanya dari segala penjuru dengan jalan yang tak disangka-sangka. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang hadir dalam majelis yang mubarak dan penuh ampunan ini, anak istri keluarga kita, pemimpin-pemimpin kita, senantiasa digariskan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di momentum yang mustajab ini, kita berdoa kepada Allah, semoga negeri tercinta ini dalam momentum peringatan Hari Santri Nasional ini selalu digariskan oleh Allah sebagai negeri idaman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Segala sesuatu yang ada di tengah-tengah kita pasti memiliki ciri dan identitas. Apa yang ada di sekeliling kita pasti memiliki ciri dan identitas. Yang menjadi pertanyaan, apa dan bagaimana ciri dan identitas kita yang selama ini mengaku umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Yang jelas, yang pertama kali ciri dan identitas umat baginda Rasul yang senantiasa mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti, senantiasa bersolawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin rahimakumullah, apakah cukup dengan itu? Allah memberikan gambaran bagaimana ciri identitas umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Yang kedua tentunya walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar. Keras terhadap golongan orang kufar. Hadirin, ayat ini bukan diartikan umat Islam suka merusak sarana-sarana milik non-muslim. Kita lihat kufar bentuk jamak dari kafir. Kafir adalah orang yang memiliki kecenderungan untuk melanggar perintah-perintah Allah. Keras dan kokoh dalam menjaga keimanan. Keras, kokoh, teguh dalam menjaga keimanan diri dan keluarganya agar tidak memiliki kecenderungan melanggar perintah-perintah Allah. Tentunya dengan apa? Dengan memberikan pendidikan terbaik buat anak-anak kita, menjaga keimanan anak-anak kita sehingga keras, kokoh iman yang dimiliki oleh anak-anak kita dalam menata kehidupan di era transformasi digital ini. Hadirin rahimakumullah, apa yang harus kita siapkan buat menguatkan pendidikan keimanan anak-anak kita? Jawabannya pesantren-pesantren yang ada di sekeliling kita memberi jawaban. Pesantren saat ini teriring dengan lahirnya undang-undang yang baru 1918-2019. Rekognisi, afirmasi dan fasilitasi oleh pesantren menjadi luar biasa. Pesantren bukan hanya menjadi alternatif pendidikan di antara kita, di tengah-tengah kita, akan tetapi saat ini pesantren
sudah menjadi the main choice atau pilihan utama di antara masyarakat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menguatkan ideologi, penguatan itikad, penguatan iman anak-anak kita sebagai generasi bangsa. Jawabannya adalah pesantren yang ada di tengah-tengah kita. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dengan pendidikan pesantren yang kuat, maka kita, anak-anak kita akan siap menjaga martabat masyarakat, menjaga martabat bangsa dan negara ini. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Setelah itu ciri umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kedua, ruhama'u bainahum. Hidupnya rukun dengan saudara-saudaranya, terbebas dari ujaran-ujaran kebencian, terbebas dari penyakit hati, terbebas dari kedengkian, hasud, dan dimulai sosial yang kita jalani. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hati-hati dengan penyakit hati ini, hati-hati dengan penyakit dengki ini. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat. Hati-hati dengan penyakit hasad, dengki, membuat ujaran-ujaran kebencian, hoax, berita hoax, karena hasad bisa memakan setiap kebaikan yang kita jalankan. Hasad dengki bisa memakan pahala haji kita. Hasad dengki bisa memakan pahala sholat kita. Dan semua kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, kama ta'kulun narul hatab, bagaikan bara api yang memakan kayu bakar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diamanatkan oleh surah Fatah, maka terbebas umat baginda Rasul dari penyakit hati, penyakit dengki, hasud. Kita buang ujaran-ujaran kebencian. Jangan mudah sharing sebelum sharing dalam transformasi digital seperti saat ini. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang tak kalah hebatnya, ciri umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendapat syafaat nanti, tarahum ruk'an sujjadan, senantiasa istiqomah dalam menjalankan sholat 5 waktu berjamaah, menyadari bahwasanya amal ibadah sholat 5 waktu ini sebagai kunci diterimanya amal-amal kita yang lain. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi fi yaumil qiyamati as-shalah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berkontemplasi sejenak, apakah sholat ini sudah diterima oleh Allah? Apakah selawat sholat yang selama ini sudah kita jalankan memiliki implikasi yang sosial, memiliki implikasi positif di tengah-tengah keberadaan kita di masyarakat? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang diterima oleh Allah adalah salat kita, perbuatan di antara kita terbebas dari perbuatan fahsya dan munkar. Hadirin rahimakumullah, ciri umat Muhammad yang berikutnya yang tak kalah pentingnya, yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Giat, pekerja keras, bekerja keras, memiliki dedikasi yang kuat, bekerja jujur, bukan hanya uang yang banyak dicari, akan tetapi Allah waridwan, Allah ridho dengan apa tidak dengan pekerjaan yang kita jalankan. Allah ridho apa tidak dengan uang yang kita dapatkan. Dan yang terakhir, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Salat 5 waktu yang sudah dia jalankan secara berjamaah membekas dalam wajahnya. Bukan setelah sholat 5 waktu dahinya menjadi hitam, akan tetapi pulang dari Masjid Al-Ikhlas secara berjamaah ini, dia menjadi sosok mukmin yang santun, sosok mukmin yang rendah hati, suka berempati kepada sesama saudara-saudaranya, senantiasa membangun kebersamaan dalam keberagaman, senantiasa membangun hidup yang harmoni di tengah kebinekaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa jadikan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina
الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات الحكيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى والمساكين يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.